Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang ya. Saya ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semua yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya di hari yang sungguh padat ini. Tidak seperti biasanya, hari ini sungguh padat sekali, banyak sekali kegiatan, terutama teman-teman dari BK ya. Yang penting tetap semangat. Oke. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya serta nikmatnya. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam kegiatan, asalnya kegiatan tugas saya ini dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman mengenai budaya positif. Tapi harapan saya di sini dalam kegiatan kali ini tidak hanya saya memaparkan apa yang saya dapat di CGP. Cuman saya juga berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam dalam mendampingi anak-anak kita nantinya. Itu ya. Oke, salawat kita salam tidak apa kita berjudul kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu kita lakukan syafaatnya di hari akhir nanti. Itu ya. Jadi kegiatan pada pertemuan kali ini hari nanti adalah tentang menyebarkan pemahaman. Jadi kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk belajar mengenai budaya positif di CGP dan diharuskan untuk berbagi dengan teman-teman sekalian. Nanti silakan didengarkan, kemudian nanti kita bisa berdiskusi karena nanti akan saya sambungkan dengan kegiatan dan hal-hal yang terjadi di sekolah kita. Itu ya. Budaya positif. Jadi tadi bilang budaya positif itu apa sih? Budaya positif yaitu budaya merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga di sekolah tersebut. Jadi intinya gini, jadi budaya positif itu adalah sesuatu nilai-nilai yang sudah menjamur di sekolah. Nilai-nilai positif, nilai-nilai keyakinan universal. Dan nanti keyakinan universal nanti akan saya jelaskan pada saat di materi. Dan nanti tugas kita agar menciptakan, tujuan kita kan sebagai pendidik itu adalah menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, nyaman bagi murid kita. Dan salah satu caranya adalah dengan menciptakan budaya positif di sekolah kita. Seperti itu, ya. Lanjut. Untuk tujuan kegiatan kali ini yang pertama adalah berbagi pemahaman tentang konsep budaya positif. Yang kedua, berbagi pengalaman tentang penerapan konsepnya. Kemarin saya juga sudah sedikit membuat kayak praktek aksi nyata yang sudah saya laksanakan di kelas. Nanti juga akan saya tampilkan sebagai bahan untuk nanti kita bisa bersama-sama membuat budaya positif di sekolah kita. Yang ketiga, nanti kita juga akan berdiskusi. Nah, bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah kita yang notabene kita sendiri tahu setiap hari banyak sekali kejadian yang menyenangkan, lucu dan kadang juga menegangkan di sekolah kita gitu. Karena murid-murid kita sangat unik sekali. Nah, gitu. Nah, konsep inti pada pembelajaran kali ini yang akan saya sampaikan, budaya positif. Konsep intinya itu ada beberapa hal. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oh, berarti kan gitu sih. Jadi untuk menciptakan budaya positif, kita harus memahami beberapa hal yang ada di situ. Paling enggak 7 hal itu harus kita pahami agar kita dapat menciptakan budaya positif itu. Kalau kita belum bisa memahami apa yang ada di situ, akan agak sulit ketika menerapkan budaya positif di sekolah. Walaupun kadang mungkin kita secara tidak sadar sudah menerapkan budaya positif, mungkin masih bukan maksud itu ya. Lanjut. Perubahan paradigma belajar. Biasanya
kita selalu mengacu pada kegiatan stimulus respon. Jadi contohnya, jadi kegiatan kayak apa namanya, memberikan penghargaan agar anak mau mengerjakan. Ada kan seperti itu, memberikan bintang lah, memberikan apa, memberikan kayak ribut-ribut. Nah, jadi anak itu mengikuti pembelajaran atau mengikuti apa yang kita perintahkan karena ada ribut atau stimulusnya tadi. Kemudian berubah. Ya nanti di sini harus apa namanya, kita berusaha untuk berubah dari yang biasanya seperti itu menjadi teori kontrol. Seperti apa teori kontrol itu nanti juga akan kita pelajari bersama. Pelan-pelan ya, tidak usah buru-buru. Lanjut. Teori stimulus respon yang biasa kita laksanakan yaitu biasa kita pahami seperti ini. Apabila stimulus memberikan akibat yang positif atau memberi reward, maka respon terhadap stimulus tersebut akan diulangi pada kesempatan lain di mana stimulus yang sama timbul. Jadi ketika kita membuat tadi seperti kegiatan, ayo nanti kalau mau mengerjakan kasih ini, jadi anak akan terbiasa seperti itu ketika mendapatkan reward yang positif. Nah, tapi berlaku juga sebaliknya, apabila respon memberikan akibat yang negatif atau hukuman dan sebagainya, hubungan antara stimulus respon tersebut akan dihindari pada kesempatan yang lain. Jadi hubungannya masih stimulus respon. Ya, coba sekarang ini. Nah, nantinya kita tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, nantinya kita harus berusaha untuk berubah dari tadi stimulus respon menjadi teori kontrol. Teori kontrol itu maksudnya bagaimana sih? Nah, coba ini ada sedikit kegiatan yang mungkin bisa kita coba bersama-sama. Mungkin dulu yang pernah ikut ya kegiatannya Bu Eni atau Bu Eli ya itu pernah seperti ini ya. Jadi intinya apa? Coba silahkan berpasangan. Coba salah satu mengepalkan tangannya. Anggap saja di dalam tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Yang kira-kira kita itu akan berusaha sekuat tenaga agar tidak membukanya, kan gitu. Nah, yang satunya berusaha dengan sekuat tenaga. Gimana caranya agar teman kita itu mau memberikan apa yang ada di tangannya itu? Coba setengah menit, coba dengan temannya, coba dikasih kayak majuan atau apa? Maju. Nah, coba Mas Pian sama Mas Adit. Sini. Agak. Ini yang menggenggam siapa? Mas Adit apa Mas Pian? Mas Adit. Oke, yang genggam siapa? Oke, tangannya digenggam Mas. Jadi kira agak sini. Jadi dianggap di tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, Mas Adit berusaha untuk membijinya. Terserah Mas Pian, mau dibuka atau tidak terserah Mas Pian. Oke, silakan coba. Masih semangat? Ya sanggup. Lanjut berarti ya. Bener apa? Siap. Bener ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, gini. Dari kegiatan tadi, apa yang bisa kita pelajari? Kira-kira apa? Ada yang punya pendapat? Dari kegiatan tadi, apa yang bisa kita pelajari? Gimana? Ada yang bisa dipahami? Iya, monggo Bu Nengge. Jadi siswa yang punya komitmen dan konsisten
kasih Buning, tepuk tangan untuk Buning. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Nggak ada? Oke, Bu Ibril mau berpendapat apa? Oke, tidak apa, tidak ada yang salah. Ya, mungkin dari kita lihat praktek yang dimana ada layuan dari yang di tadi Pak Pian, pasar bagaimana secara membuka tanya supaya yang pembalan yang dari Pak Adi tadi ya. Terus ada dari bagaimana kita sebagai pendidik itu merayu siswa kita agar mau dan senang dalam belajar dan meski belajar seperti guru seperti itu. Nonton ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Ibril. Jadi pada dasarnya tadi apa yang dikatakan oleh Buning dan Bu Ibril itu hampir sama. Jadi intinya pada kegiatan tadi itu ada usaha untuk mengontrol orang lain. Jadi tadi Mas Adit berusaha untuk mengontrol Mas Pian agar mau membuka tangan. Nah, di sini yang kita bisa kita pelajari yaitu apa? Jadi kontrol diri. Jadi apapun yang akan kita lakukan itu sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab? Diri kita sendiri. Jadi misalkan kita berusaha mengontrol murid, tapi ketika murid itu mau dikontrol, dia akan mengikuti. Tapi ketika dia tidak mau dikontrol, berarti otomatis dia tidak akan melakukan. Seperti juga tadi dari Mas Pian. Jadi dia udah di ojo-ojo image king barang tadi, tapi tidak mau. Karena apa? Dia memang tidak mau, dari dirinya tidak mau, motivasi dari dirinya tidak mau. Nah, itulah yang dimaksud dengan teori kontrol. Jadi di sini yang dinamakan kontrol diri adalah kita melakukan sesuatu hal itu tergantung pada diri kita sendiri. Murid pun juga sama seperti itu. Jadi kita melakukan satu hal itu tergantung pada diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Jadi tergantung kebutuhan kita itu apa. Misalkan tadi Mas Pian adalah ada kemungkinan apa namanya yang dia butuhkan, yang diucapkan oleh Mas Adit itu kemungkinan juga bisa di. Jadi semua kontrol diri itu tergantung diri kita sendiri. Dan tadi nanti kita pada akhirnya harus berusaha untuk berubah dari yang biasanya stimulus respon. Soalnya bisa, ini teman-teman. Jadi ketika stimulus respon, ketika anak-anak atau yang lain sudah bosan dengan apa yang kita berikan, suatu saat mungkin kan akan tidak mau melakukan. Tapi kalau muncul dari motivasi dirinya sendiri, dia mungkin tanpa kita suruh pun sudah akan melakukan. Itu ya, maksudnya kontrol diri seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang biasa kita pahami. Jadi ada miskonsepsi tentang pemahaman kita. Menurut Dr. William Glasser, nah, teori kontrol, kita biasanya itu biasa beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ada yang kita beranggapan seperti itu. Ini kita menyuruh murid. Nah, itu ibaratkan murid mau. Nah, seperti itu. Kita murid mau. Itu kita beranggapan kita bisa mengontrol murid tersebut. Nah, padahal aslinya itu terjadi karena apa? Murid kita itu bersedia untuk dikontrol oleh kita. Tapi ketika ada suatu kegiatan atau atau hati nurani itu menolak, kamu tidak suka seperti itu, dia pasti akan menolak. Nah, seperti itu. Kita juga sering mengalami ya. Nah, sering sekali. Ayo, kaos kakinya dipakai yang bagus. Nah, sering kadang seperti itu. Tapi tidak dilaksanakan. Itu karena apa? Dia menolak. Jadi kita itu berusaha untuk mengontrol dia. Kita beranggapan sudah bisa mengontrolnya, ternyata itu tidak. Itu ilusi belum mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti yang sudah kita laksanakan berhari-hari, terutama teman-teman TK ini. Kita sudah memberikan motivasi pada anak-anak kita, memberikan kayak penguatan positif, manfaat-manfaat dan lain itu sudah kita pahamkan. Pada saat seperti itu mungkin anak mau dan sadar seketika itu. Tapi suatu saat kalau dia lupa atau apa, pasti akan kembali lagi ke kebiasaannya tadi. Gitu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik atau membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kita juga bersikap seperti itu tanpa kita sadar. Ketika ada udah sakit,
kamu gak kasihan dengan kamu. Masa kamu setiap hari seperti ini terus? Kamu gak kasihan sama orang tua? Sampai orang tuamu sakit seperti ini. Kadang kita juga sering bicara seperti itu. Nah, anak pada saat seperti itu mungkin akan sedikit sadar ketika apa yang kita sampaikan itu menyentuh hatinya. Tapi ada sisi negatifnya dari situ. Kalau dia nanti terbiasa seperti itu, bisa-bisa nanti dirinya akan merasa dirinya itu selalu salah dan gagal. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Tapi kecuali murid-murid kita yang biasanya itu dibilang seperti itu, kadang juga tidak dianggap seperti itu. Nah, itu nanti perlu kita buat PR bersama. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang sering terjadi. Wes sekolah begini, kamu itu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Bantah, kalau anaknya bantah dimarahi. Kan ada yang sering seperti itu kan ada. Nah, itu ketika anak masih takut atau anak bisa menerima, itu akan dengan terpaksa melakukan kan seperti itu. Tapi ketika anak sudah berani dan bagaimana kita akan menciptakan sebuah permusuhan. Ada izin awal ini, kok pulang sekolah balik berisi. Kadang ada seperti itu juga kan, itu juga sering kita alami. Tidak apa, itu PR kita semuanya. Gitu ya. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol menurut William Glasser. Nah, di sini pemahamannya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang biasanya disebut stimulus respon, kita beranggapan bahwa kebutuhan kita semua itu sama. Nah, yang betul bagaimana? Kebutuhan kita sebenarnya berbeda, ya kan? Misalkan contoh saja, kebutuhan Mbak Hani dan saya itu sangat berbeda. Begitu. Kebutuhan teman-teman yang lain juga berbeda. Tidak semua. Jadi kita dulu beranggapan, mulai itu begini problemnya kabeh. Mulai harus sama seperti ini. Maksudnya tidak. Kebutuhan itu berbeda-beda. Saya itu bisanya belajar mendengarkan, terus saya bisanya belajar itu melihat ada dan lain-lain. Jadi kebutuhan itu sebenarnya berbeda. Nah, tapi dulu biasanya kita beranggapan itu kalau kebutuhan itu sama. Yang penting itu sih, yang penting kamu belajar dan lain-lain. Itu ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal yang benar, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya, Mas Adit misalkan, saya suka rendang, saya tidak suka rendang. Mas Pian, saya suka jengkol, saya sukanya pete. Kan berarti kan tidak semua kan sama. Jadi orang memiliki kebutuhannya masing-masing. Orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan yang lebih baik apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi kita coba pahami, apalagi dengan anak-anak didik kita. Kita coba pahami mereka. Terus dikarti kayak apa? Kalau bagus kita dukung. Kalau bisa kita fasilitasi, kita fasilitasi. Tapi kalau menyimpang, nah nanti kita benar bersama. Kita kasih pemahaman dan lain-lain. Gitu ya. Lanjut. Perilaku buruk dia sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku anak itu memiliki tujuan. Dan tujuannya apa? Nanti akan kita bahas di belakang. Lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Seperti tadi Mas Tian dan Mas Ati tadi. Hanya Anda sendiri yang dapat mengontrol diri Anda. Itu kunci yang paling benar. Jadi hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi daripada paksaan akan lebih bagus ketika kita berdiskusi untuk mencari solusi yang lain. Seperti itu. Kemudian berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol berpikir menang dan menang. Maksudnya apa ini? Ketika kita berpikir menang kalah, contohnya tadi, kalau kamu melakukan hal seperti ini, padahal kamu sendiri itu tidak mau melakukannya. Berarti kan kamu tidak terpaksa melakukan seperti itu. Otomatis kan dia kalah, kita yang nyuruh yang menang. Tapi kalau di teori kontrol, kita mencari solusi bersama. Akhirnya apa? Kamu juga terpenuhi, saya di sini juga terpenuhi. Makanya menang dan menang seperti itu. Lanjut ke disiplin positif. Tadi paradigma perubahan sudah, sekarang ke disiplin positif. Menurut pakar pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara yang sekarang dipakai filosofisnya sebagai kurikulum pendidikan, dan Dian Bosel
mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai sesuatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin. Jadi disiplin positif merupakan bagian dari disiplin tadi. Cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan seseorang sesuai dengan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Karena tadi orang bergerak karena dirinya sendiri. Terus sebagai pendidik kita sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi usaha kita di sini nanti kita akan berusaha, walaupun itu memang agak sulit, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kita berubah perlahan demi perlahan untuk merubah pemikiran yang biasanya stimulus respon itu berubah menjadi kita membuat anak itu bergerak karena kemauannya sendiri, jadi dari motivasi dirinya sendiri. Sehingga ketika sudah terbiasa seperti itu, pasti budaya positif akan bisa terwujud. Nah, dari tadi kita bilang tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa sih? Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Contohnya, dari beberapa institusi yang ternama di pendidikan ada profil pelajar Pancasila. Di sini nilai-nilai kebajikannya yang ditampilkan adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primary Year Program di sana menyebutkan nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan seterusnya. Keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan seterusnya. Itu merupakan contoh-contoh nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu contohnya seperti itu. Jadi di setiap institusi itu berbeda. Nah, di sekolah kita kira-kira apa nilai kebajikan yang sudah ada di sini? Ya, itu memang sudah jadi yang pertama untuk kita, ya, beriman bertakwa. Terus apa lagi? Berkreatif, gotong royong, berakhlak mulia. Itu kan yang kita harapkan dari anak itu gitu. Jadi nanti toleransi dan lain-lain itu merupakan nilai kebajikan yang kita harapkan ada di sekolah kita nanti. Selanjutnya, nah ini motivasi perilaku manusia. Jadi manusia termasuk anak didik kita itu memiliki motivasi ketika melakukan sesuatu, termasuk diri kita juga. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kadang kita itu bergerak untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan umat. Contohnya, kadang kita berangkat gajian, dia tidak dapat teguran, ada seperti itu. Terus masuk kelas tepat waktulah daripada nanti gimana. Itu kita melaksanakannya karena tadi untuk menghindari tidak nyaman atau itu termasuk motivasi dari dalam diri kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sering kan ada seperti ini. Kadang kita juga melakukan hal seperti itu kan. Ya aku nanti ikut kegiatan lah, honorer ada seperti itu juga ada kan. Nah itu sering kita lakukan juga. Nah itu termasuk motivasi. Anak kita pun sama juga seperti itu. Iya, yang mau ikut kasih snack. Itu termasuk motivasi juga. Nah itu tidak apa-apa. Memang itu yang motivasi manusia kan seperti itu. Murid kita kan sama juga ada yang seperti itu. Oh iya Pak, biar nanti saya dapat di SD, di TK ada bintang.
Nah, kalau di sini biar apa? Kan sering sih. Iya, biar anak antusias gitu, ya, gitu. Nah, terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu yang paling penting. Jadi yang kedua tadi yang satu juga itu merupakan motivasi ekstrinsik, jadi motivasi dari luar. Jadi kita melakukan sesuatu karena ada pengaruh dari luar, itu masih stimulus respon tadi ya. Nah yang terakhir itu yang kita harapkan nanti muncul dalam diri kita dan anak-anak didik kita, yaitu apa? Motivasi intrinsik. Jadi kita melakukan sesuatu karena apa? Karena kita memang menyadari dan ingin membuat diri kita merasa berharga dengan nilai-nilai yang kita percaya. Sekarang saya mau tanya, misalkan ini, Bu Medan, misalkan masuk sekolah itu ketika telat tidak ditegur, masuk kelas itu ketika telat tidak ditegur, apakah jenengan akan masih tetap berangkat sebelum sebelum waktunya atau telat? Tidak akan mengurangi lagi atau lebih untuk berhati-hati kalau kita dalam walaupun tidak ada. Jadi memang kita dari diri sendiri dengan kesadaran kita sendiri. Nah, gitu ya. Padahal ketika kita bisa berpikir seperti itu semua, indahnya kehidupan ini begitu indah sekali. Nah, itu merupakan harapan kita. Gitu. Di sini selain saya tadi sudah bilang, selain ini sebagai paparan dari saya ketika mendapatkan pengetahuan, saya juga ingin berbagi sekaligus mengintrospeksi diri kita sendiri. Gitu deh. Kadang melangkah, oh ternyata itu salah. Kadang kita beranggapan seperti ini, oh ternyata kurang pasti. Coba kita mulai dari diri kita. Ketika kita sudah bisa memberikan pelajaran yang baik bagi anak-anak kita, tanpa kita suruh pun, kemungkinan ketika mereka melihat kita, oh guru-guru itu astaga, oh masuk ke tempat waktu KB dan lain-lain, mungkin murid juga akan terbiasa seperti itu. Tapi kalau kita belum seperti itu, ya agak berat kalau menyuruh murid kita untuk seperti itu. Gitu ya? Mari kita introspeksi diri bersama-sama. Di sini ada lagi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kadang seseorang tadi itu bertindak dari tiga hal tadi karena menghindari ketidaknyamanan, ingin mendapat sesuatu yang bagus tadi dari dalam diri sendiri. Nah di sini biasanya ketika kita memberikan respon apapun ada beberapa hal ini, ada memberikan hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Nah perbedaannya apa antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu? Yang pertama, hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Contohnya, anak terlambat datang sekolah, telat, telat, berdiri sana. Nah, itu termasuk hukuman karena tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus bersifat satu arah, hanya kita yang memerintah. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Tadi kan kayak fisik, kalau psikis ya amuk-amuk, telat terus. Nah tuh, itu ya yang biasanya. Itu termasuk hukuman. Cepat Bu. Ada yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi ini lebih ke penerapan peraturan. Ini ada terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi anak sudah tahu peraturannya. Jadi nanti tinggal apa namanya, murid tetap dibuat tidak nyaman karena apa? Dia sudah tahu. Nah, kalau dibuat seperti ini, nanti konsekuensinya seperti ini. Anak sudah tahu, jadi tetap merasa tidak nyaman. Yang ketiga yang repot apa? Kalau anak dalam melaksanakan konsekuensi tidak kita tunggui, hasilnya apa? Kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Makanya nanti sebagai guru kita harus selalu memonitor murid ketika melaksanakan konsekuensi. Itu ya, konsekuensinya seperti itu. Nah, yang terakhir restitusi.
Restitusi itu apa? Yang kita harapkan nanti kita bisa sampai ke sana. Selama ini kan kita kalau tidak dihukuman ya konsekuensi, istilahnya di konsekuensi ya. Terangnya apa sah? Orang ini butuh apa? Kayak gitu. Nah, tapi nanti kita berusaha untuk bisa ke restitusi. Restitusi apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu memang agak sulit ya ketika murid kita itu belum memiliki kesadaran. Tapi kita berusaha untuk dapat seperti itu. Agar apa? Agar nanti motivasi anak ketika melakukan sesuatu itu bukan karena takut dengan aturan, tapi dari dalam dirinya. Itulah kembali ke situ. Nanti seperti apa caranya? Nanti akan ada penjelasannya di akhir nanti. Nah, coba sekarang coba kita pahami bersama-sama di sini. Ada pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, Lani mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Mana konsekuensi? Hukuman. Iya. Oke, pertama hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai kaos kaki. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi. Konsekuensi apa hukuman? Oke. Lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Sudah yakin dengan jawabannya? Tidak berubah. Mari kita lihat jawabannya. Nah, semuanya betul. Yang masih satu yang harus kita bahas bersama ini. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Apakah itu ada di peraturan kita? Ada. Apakah tertulis? Ayo, apakah tertulis? Apakah ada? Kalau gini, kalau memang ada dan tertulis disepakati oleh murid-murid kita tahu semuanya, itu konsekuensi. Tapi kalau tidak ada, walaupun itu hampir ya terus itu kan sesuai sih peran dulu. Tidak pakai sepatu, telanjang kaki, kan gitu. Nah, tapi kalau tidak ada di peraturan dan lain termasuk itu ya. Ya terus kemarin ada masukan sedikit untuk teman-teman BK dan kesestaan dengan termasuk saya sendiri. Jadi kita disuruh segera mungkin untuk menentukan tadi peraturan-peraturan tata tertib kita. Nah, itu karena kan mau diperbarui dan segera kita sosialisasikan. Nah, misalnya masih ada beberapa hal yang Bapak Ibu guru masih ragu-ragu ketika mau mengambil tindakan. Itu termasuk tentang HP dan lain-lain itu. Oke. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi selalu berkesinambungan ya. Jadi setelah tadi di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan itu termasuk kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Pertanyaannya, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apa saja? Yang pertama, bertahan hidup. Paling utama itu survival atau kebutuhan bertahan hidup. Yaitu mencakup tentang apa? Tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu merupakan kebutuhan dasar kita ya. Itu yang paling utama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bersama, menjadi bagian dari dalam kelompok dan lain-lain. Yang ketiga, penguasaan atau power, harga diri, keinginan
keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan lain-lain. Terus kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, termasuk kebebasan, kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, yang sering kita tangani di kasus murid-murid kita itu biasanya kebutuhan apa yang belum mereka penuhi? Ada yang kasih sayang, banyak sekali itu karena kebanyakan memang keluarganya seperti itu ya, kita tahu sama kasih sayang. Terus apalagi kebebasan juga, perhatian, kasih sayang, kebebasan. Terus sering yang menjadi dasar utama anak-anak kita berperilaku agak menyimpang itu biasanya. Terus tambah lagi ada juga tentang penguasaan, kayak tadi kasusnya siapa? Mungkin itu kan termasuk kasus penguasaan, dia pengen diakui. Oh, kamu pengen diakui caper dan lain. Wah, aku sangat seperti itu kebutuhan penguasaan itu merupakan PR kita karena anak-anak kita itu masih banyak yang berperilaku seperti ini. Jadi menganggap hal-hal seperti itu keren. Jadi melakukan kegiatan menyimpang itu keren. Masih banyak seperti itu kan? Ikutan merokok kayak tadi. Biar apa? Biar keren. Ya, masih banyak seperti itu kan? Memang kenyataannya itu. Itu coba kita cari pemahaman tentang kebutuhan anak-anak kita dalam mengatasi masalahnya. Betul ya? Nah, di sini kita sebagai guru memiliki posisi kontrol guru dalam mendampingi anak-anak kita. Posisi kontrol seperti apa? Biasanya yang kita lakukan itu ada 5 hal ini. Kadang sebagai penghukum kayak tadi, bocah telatan, gini telat, kesiangan Pak, orang adil, gitu, mulai, seperti itu, luar, sambil bentak, ya kan, lanjut, yang kedua, membuat merasa bersalah, tadi, tidak sadar orang tuamu, ya orang tuamu kerja, kan gitu, kadang sering kita lakukan juga ya. Nah, yang ketiga, teman itu juga sering kita lakukan. Udah, nggak apa-apa, kali ini nggak apa-apa, itu jangan diulangi lagi. Terus gue ada kan gitu, teman saya nggak apa, bagi kelas, kadang seperti itu bisa sering juga kita lakukan. Yang keempat, pemantau itu seperti kita melaksanakan yang tadi, konsekuensi tadi. Nanti bicara data, ini aturannya apa, kamu salahnya apa, kalau seperti ini apa yang kamu lakukan sesuai dengan peraturan. Nah, yang terakhir adalah manajer. Kita yang paling baik itu dari kelima ini kita paling enggak itu harus masuk di 3 dan 4. Jangan di 1 dan 2. Itu harapannya seperti itu. Kalau bisa kita berusaha untuk sampai yang kelima. Yang kelima itu seperti apa? Ini berdasarnya. Ini contoh-contohnya dulu. Contoh tadi penghukum. Ayo beruat bendera 1 jam. Nah, ini kan kayak penghukum tadi. Yang membuat merasa bersalah. Berapa kali sih Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Kata-kata negatif itu termasuk yang dimaksud dengan merasa bersalah. Kalau teman, ayo dong ikuti aturan. Sekali ini tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah, yang pemantau, apa yang kamu lakukan? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Seperti tadi kita melaksanakan konsekuensi tadi. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa yang kita yakini? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalahmu? Jadi kita berusaha untuk memahami anak kita. Dia seperti itu karena apa? Terus kita tanamkan keyakinan dalam dirinya. Kalau sudah muncul seperti itu, sudah nyaman, coba biarkan dia berpikir untuk memperbaiki masalahnya sendiri. Terus kalau sudah seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Biasanya seperti itu ketika kita jadi manajer. Dan diharapkan nanti kita sebagai pendidik bisa ke posisi manajer semuanya. Walaupun kadang-kala kita memang harus masuk ke posisi pemantau atau teman juga dalam kondisi kasus-kasus tertentu. Kalau memang ada kesulitan dan lain-lain, anak-anak belum memiliki keyakinan, kita bisa kembali ke pemantau tadi. Perannya apa? Sambil berjalan kita tanamkan keyakinan pada anak-anak kita. Tuh. Oke.
kita belajar lagi posisi kontrol guru. Di sini ada pertanyaan, kita jawab bersama-sama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol sebagai apa? Tadi ada 5. Penghukum. Nah, tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, di sini membuat merasa. Oke, yakin? Yakin. Yang kedua, ayolah lakukan demi saya. Teman, yakin? Teman. Oke, yang ketiga, kamu tidak pernah benar melakukannya. Orang benar. Seperti itu. Kamu itu tak pernah benar. Apa itu? Masalah. Masalah. Oke, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kamu tidak akan mendapatkan stiker bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Coba kita lihat sama-sama. Cek. Pemantau karena apa? Di situ ada stiker ya. Dikasih tahu laporannya. Itu oke, paham ya? Lanjut. Nah, ini yang paling penting. Keyakinan. Jadi tadi kita bilang keyakinan anak. Kemarin saya itu juga kaget. Ternyata itu memang anak-anak kita itu banyak yang belum memahami tentang keyakinan yang ada pada diri. Contohnya, saya masuk di kelas berapa kemarin? Itu berdoa. Jadi ketika berdoa, sering kita lihat anak-anak itu tidak ikut berdoa. Ada yang main sembilan gini-gini. Ada yang masih ngobrol dengan teman-temannya. Padahal teman-teman ada yang di tengah itu pada berdoa. Terus masih ada yang jemput-jemputan dengan temannya. Ada yang kotekan dan lain-lain. Setelah saya tanya, yang kalian pahami tentang berdoa itu apa sih? Tak suruh jawab satu persatu semuanya. Ternyata memang, jadi anak itu tidak paham tentang berdoa. Dan memang biasanya begini Pak, jawabannya gitu. Ada yang seperti itu. Nah, itu memang harus kita mulai kita tanamkan dari sekarang. Gitu. Ketika anak-anak memiliki keyakinan dalam dirinya, pemahaman tentang apa yang baik dan buruk, pasti akan mudah untuk kita arahkan ke arah yang lebih baik. Itu oke. Ya, keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kira-kira apa? Ben aman untuk keselamatan. Lanjut. Mengapa kita perlu cuci tangan sebelum makan? Biar apa? Kesehatan. Ya kan? Nah, di sini dari dua hal ini, jawaban dari kedua pertanyaan tersebut mungkin adalah keselamatan dan kesehatan. Nah, nilai-nilai kesehatan dan keselamatan inilah yang disebut dengan suatu keyakinan. Ketika aku helm, kalian aman, selamat. Nah, aku cuci tangan, berarti sehat. Itu adalah keyakinan dari dalam diri kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai yang kita yakini. Nah, terus kenapa sih namanya kok harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini penjelasannya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi dirinya sendiri daripada hanya sekedar menjalankan peraturan. Ya kan? Berarti kalau hanya menjalankan peraturan kan berarti kan ada kita takut tadi masih eksternal. Nah, tapi kalau keyakinan berarti dia melakukan karena dari diri sendiri. Aku yakin aku ini salah. Waktu membuang sampah sembarangan. Oh, berarti saya melanggar keyakinan saya tentang kebersihan lingkungan. Nah, berarti bersih itu sehat dan lain-lain. Itu kan termasuk dari dalam dirinya sendiri. Tapi kalau peraturan ya tadi mereka hanya melakukan karena takut melanggar aturan. Tuh. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini yang nanti saya harapkan dapat kita lakukan bersama-sama di kelas kita masing-masing. Paling enggak kalau kita semua belum melaksanakan, jadi ketika berhadapan dengan anak, kan tinggal menanyakan apa keyakinan kelasmu, apa keyakinan yang telah kamu
belum lakukan kan gitu. Ditambah lagi kita juga bisa mengajarkan anak tentang keyakinan-keyakinan yang ada dalam dirinya dan lingkungan gitu. Dan cara pembentukannya bagaimana? Keyakinan berbentuk bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan yang positif. Positif maksudnya bagaimana? Kalau negatif kan jangan ini, tidak boleh ini, itu kata kalimat negatif. Dan nanti di dalam keyakinan kelas dirubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya apa nanti akan ada. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi dibuat sesuai dengan kondisi kelas tersebut, sesuai dengan persetujuan bersama kelas tersebut. Nah, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Karena itu yang melakukan adalah mereka. Jadi mereka yang harus membuatnya. Nah, tahap-tahapnya bagaimana? Prosedur membuat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, murid berdiskusi tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi berdiskusi dulu tentang peraturan-peraturan kelas yang perlu disepakati. Tentang apa, seperti itu. Kemudian mencatat semuanya, masukan dari kelas. Bisa dilakukan dengan cara apa? Misalkan tadi anak berbicara satu persatu, kita mencatat. Kalau enggak, seperti yang dibuat itu, anak dibagi post-it. Anak suruh menulis tentang peraturan yang mereka inginkan. Disuruh nempel, nanti kita bacakan. Yang sama, tulis semuanya. Kita fasilitasi seperti itu. Kemudian setelah terbuat tadi anak-anak sudah menyampaikan tentang peraturan-peraturan itu, kita rubah menjadi kalimat yang positif. Jadi misalkan jangan lari-lari di dalam kelas. Kalimat positifnya apa? Berjalanlah di dalam kelas. Jangan menyontek. Kerjakanlah sendiri tugas. Jadi gitu. Jadi kalimatnya juga menjadi kalimat yang positif. Lanjutnya, setelah tadi sudah meninjau ulang, merubah peraturan tadi yang sudah dirubah menjadi kalimat positif menjadi sebuah keyakinan. Jadi misalkan tadi kayak apa namanya, dilarang membuli, kan dirubah berarti menghargai teman. Kalimat keyakinannya seperti itu, menjadi menghargai teman dan lain-lain. Nah, begitu caranya. Kemudian setelah sudah jadi, meninjau ulang keyakinan kelas bersama-sama, dibacakan lagi ke kelas. Seperti ini anak-anak yang sudah kita sampaikan, apa kita sepakati bersama. Kalau sudah disepakati bersama-sama, kalau bisa jangan banyak, 7, 8 sudah paling banyak itu. Agar anak-anak tidak bingung, orang kakean. Nah, biar bisa dilaksanakan. Setelah itu, setelah setuju, kemudian dibuat dan ditandatangani bersama-sama. Jadi karena bukti sebagai hasil dari musyawarah bersama juga belum tadi. Terakhir, menempel keyakinan kelas tersebut di dinding kelas yang mudah dilihat, ditempel page. Biar ketika ada yang melanggar, teman bisa mengingatkan, saling mengingatkan. Karena itu keyakinan kelas bersama. Seperti itu cara membuatnya. Kemudian materi yang terakhir ini yang saya tunggu-tunggu, yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kadang kita melaksanakan model tadi kayak hukuman dan lain-lain, kadang kan mereka itu kembali ke sana kan kadang malu, kadang melaksanakan haikal terpaksa tadi dan lain-lain. Jadi restitusi ini kita mencoba untuk tidak menyalahkan mereka, walaupun mereka salah, tapi mencoba untuk mengembalikan kondisi mereka agar menjadi lebih baik, karena dalam mereka sadar dari diri mereka sendiri, seperti itu. Kemudian setelah kita berhasil seperti itu, nanti membiarkan mereka untuk merubah dirinya karena kesadaran dirinya sendiri, agar ketika kembali ke teman-temannya dia bisa berubah karena sadar, bukan karena takut, bukan karena malu dan lain-lain. Itu ya. Ya, caranya bagaimana? Di sini disebutkan segitiga restitusi karena ada 3 kegiatan yang harus dilakukan dulu. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kegiatan restitusi ini bisa dilakukan ketika apa? Ketika anak sudah memiliki keyakinan. Makanya tadi kita harus buat keyakinan dulu, setelah itu baru bisa mempraktekkan ini. Kemarin pernah sekali atau 2 kali
Dua kali saya coba laksanakan ketika Devi kemarin kan nggak masuk terus itu. Alasannya apa? Nonton pengajian, kelawatan. Terus ada juga Fajar ngantem apa? Rang-rang. Nah, itu kan sudah saya coba. Tapi karena memang mereka belum dapatkan keyakinan, ya mungkin ketika itu mereka agak sadar. Jadi memang harus setiap hari kita lakukan seperti itu agar mereka nanti bisa berubah ke arah yang lebih baik karena dari sini. Nah, di sini penjelasannya satu persatu mulai dari yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi semua orang pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Karena apa? Dengan salah kita belajar agar menjadi lebih baik. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Dari yang tadi merasa dirinya salah menjadi tahu kalau tidak hanya dirinya sendiri yang salah. Kita mencoba membuatnya seperti itu. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Tidak murid itu sudah merasa bersalah, sangat bersalah, jangan malah kita tambahin misalnya supaya terdapat kapok lah. Nah gitu kan seperti itu kita. Bocah berbeda-beda, untuk nangis, untuk tambahin sisa, ben kapok loh. Ada seperti itu. Nah, di sini nanti kita mencoba tidak seperti itu, tapi membuat dia lebih ke salah, cuman tidak merasa minder dan lain-lain. Dan bagaimana caranya? Bisa kita juga pertanyaan seperti ini. Membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Terus manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Terus kemudian, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Mungkin kata-kata yang bisa dilakukan seperti itu. Iya. Tadi kan ada kondisi tertentu yang bisa membuat kita kembali ke posisi tadi. Posisi apa? Pemantau tadi. Tapi kalau anak-anak sudah memiliki keyakinan, kita buat seperti ini, pasti lebih nyaman. Kayak tadi misalkan yang ikut-ikutan merokok kan baru sekali ini. Kita buat seperti itu mungkin dia masih bisa kembali. Tapi kalau yang model kayak luga dan lain-lain itu agak sulit karena memang dari lingkungan yang setiap hari dia tinggali seperti itu. Jadi kita agak sulit. Ya bisa, cuman kan memang butuh waktu proses. Itu kayak kita bersama. Yang penting kita tahu dulu caranya bagaimana. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus verbal menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Nah, kata-kata atau ajuan pertanyaannya bagaimana? Contohnya di sini, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Mungkin kata-kata yang lain sudah banyak bisa dilakukan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi kalau kedua tadi sudah dilakukan, baru kita tanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang belum kamu kerjakan? Kalau dia sudah memahaminya, Pak, saya tidak disiplin, saya tidak menghargai teman. Nah, baru setelah itu kalau dia sudah menyadarinya, baru bisa kita lanjutkan ke tadi yang terakhir. Bagaimana caramu memperbaiki? Seperti itu. Nah, nanti kita sebagai guru berusaha bagaimana agar dia dapat memperbaiki masalah. Paling enggak dia sadar dulu. Nah, aku ini saya akan berusaha memperbaikinya dengan cara seperti ini. Kalau ada hubungannya dengan orang lain, yang lain kita tanya juga. Apa yang bisa kamu lakukan, yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki salahnya kepadamu. Seperti itu. Ajukan pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa? Biasanya sebagai keluarga kelas apa yang kita yakini, nilai apa yang telah kita sepakati,
seperti apa gambaran sebuah kelas yang biasa kamu ingin menjadi orang seperti apa dan lain-lain. Ya, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Jadi tadi ketika kesalahannya apa, misalkan bodosan, kita kaitkan dengan keyakinan kelasnya itu apa. Kamu apa keyakinan yang belum kamu munculkan? Mungkin dia akan menjawab belum disiplin pak dan lain-lain. Itu ya. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Kemudian pemecahan masalah bisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Dan ketiga, perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang terakhir, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai memperlakukan usaha yang memperbaiki masalah. Jadi ketika tadi dia sudah bersedia untuk memperbaiki masalah, dia mau melakukan apa, kita tanyakan juga kapan kamu akan melakukannya. Jadi dia tetap bertanggung jawab seperti itu. Tapi bukan karena dia takut atau apa, karena sadar dari dirinya sendiri. Yakinannya sendiri. Dan itu tadi merupakan beberapa hal yang bisa kita buat dalam membuat budaya positif di sekolah. Nah di sini kemarin saya membuat contoh. Jadi sebenarnya ini ya kemarin saya membuat contoh tentang penerapan segitiga restitusi itu berawal dari sebenarnya akan buat dua, tapi yang saya video itu ketika yang permasalahannya Devi. Yang Devi cuma agak sedikit saya edit ketika Devi kan memang dari dirinya sendiri, tapi di sini agak saya edit. Nah yang saya tampilkan di sini bukan Devi karena agak sulit kalau dia yang praktek. Ya, saya minta Vino untuk praktekkan jadi Devi. Nah, ini saya coba akan saya tampilkan bagaimana cara melaksanakan segitiga restitusi itu. Nah, makanya ini saya panggil kenapa kok di sini adalah BK dan teman-teman yang muda-muda. Karena apa? Kita yang sering berhubungan dengan anak-anak. Nah, biar bisa kita praktekkan bersama. Sudah ada suaranya ini. Oh, gak ada suaranya malah. Wah, lupa gak berrespon. Dan tidak apa, ini saya jelaskan saja, tidak masalah. Alvino, tapi ini kegiatannya ketika yang saya angkat adalah ketika saya mendampingi Devi kemarin. Nah, itu terus ada juga saya membuat ketika Fajar pas tukang rang itu. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian yang lain sudah saya coba melaksanakan restitusi seperti itu. Saya pengen coba apakah berhasil atau tidak. Ada beberapa yang berhasil, ada juga yang tidak. Jadi kondisi seperti ini kita fleksibel. Kapan bisa melaksanakan restitusi, kapan bisa melaksanakan sebagai pemantau, kapan sebagai teman. Paling nggak ketiga itu. Jangan sampai kita kurangi jadi penghukum dan membuat rasa paling nggak tiga tadi. Kalau bisa malah selalu menerapkan restitusi. Ya dengan cara apa? Tadi membuat keyakinan kelas dulu agar anak-anak memiliki keyakinan. Nah, bagaimana caranya seperti ini? Nah, tadi kemarin saya tanya dulu, kenapa kamu di sini dari kemarin Pak Devi sama Bu ya, saya juga pas di sana. Ada apa ya kemarin pas di ada ya, ada Devi di sana. Coba tak kasih tahu, kenapa kamu di sini? Dia jawab, saya karena sering nggak masuk Pak. Tak tanya-tanya, kenapa kamu nggak masuk? Karena ikut sholawatan Pak, ya gitu. Ya, sholawatan sampai nggak masuk itu berapa lama, sampai jam berapa kan gitu, sampai nggak masuk, sampai malam Pak, kadang sampai nginep-nginep. Saya bayangkan gitu kemarin. Oh, nah terus kalau seperti itu apakah orang tuamu itu mengizinkan? Nah, tapi ternyata kan si orang tua sendiri kan kurang begitu peduli. Tapi di sini kemarin kita ubah karena tanya saja orangnya tidak di rumah.
orang tuanya rantau. Tapi memang kenyataannya di tempat itu banyak sih orang tua merantau, dua-duanya hidup sama mbahnya. Kalau enggak, iya sama mbahnya di sini. Terus banyak juga yang hidup hanya batang kota. Ada yang belum menurut kan banyak seperti itu memang. Nah, ternyata tanya. Nah, terus kamu di sana nginepnya di mana? Ya di tempatnya itu Pak, banyak teman-teman di sana. Oh, ya saya kuatkan dengan seperti ini. Oh iya, saya itu juga suka pengajian. Teman kecil saya itu ternyata itu juga kalau orang bilang itu keturunannya Nabi namanya Abdillah As-Segaf. Nah ini kan baru mengucap ya sholawat kita juga sering itu seperti itu. Tapi kan paling tidak kita harus tahu waktu, apalagi kamu masih sekolah kan gitu. Nah terus Pak dia bilang seperti itu. Nah, kemudian saya yakin kamu ikut ke sana karena kamu di rumah sepi kan gitu. Kamu nyari teman biar apa? Ya itu bagus tidak apa-apa karena memang di rumah sepi. Ya Pak di rumah sepi sekali. Nah biasanya banyak teman-temannya gitu. Nah, terus tak kembalikan lagi, tak tanyakan. Nah, terus kira-kira perbuatan seperti itu benar apa salah? Salah Pak. Nah, terus kira-kira kamu bisa perbaiki apa enggak? Karena kan kita belum pernah mendapat membuat bertanya tentang keyakinan kelasnya dia. Coba saya dari mungkin belum paham tentang keyakinan kelas saat itu. Nah, terus saya tanyakan, tapi dia mau berusaha. Terus bagaimana kira-kira yang bisa kamu lakukan? Ya Pak, nanti saya akan berusaha untuk ikut selawatannya pas liburan saja. Bagaimana? Kemarin jawabannya gitu. Ya, itu bagus. Ya, coba mulai sekarang kamu berubah jadi lebih baik lagi. Selawatan juga bagus, pelajaran juga penting, sekolah juga penting. Kalau bisa jalan dua-duanya. Dan itu kemarin. Nah, itu termasuk cara melaksanakan segitiga restitusi seperti itu. Jadi nanti bisa kita coba kita lakukan kepada anak-anak kita. Tapi ketika kita melihat seperti kasus Sakti dan lain-lain itu kan agak susah kalau memang anaknya udah seperti itu. Berarti nanti kalau seperti itu kita buat apa ya? Kita masuk ke pemantau dulu enggak apa-apa. Soalnya gini, saya merasa itu kita bisa melaksanakan segitiga restitusi itu ketika kita bisa sudah membuat keyakinan. Yang kedua, kita juga memiliki koneksi yang baik dengan murid-murid kita. Jadi kita bangun koneksi yang baik, relasi yang baik dengan murid-murid. Jadi kita jangan sampai mendapatkan email gak seneng aku pakai, gak seneng aku pakai. Kalau sudah seperti itu, kita mau memberikan masukan apapun pada murid kita tidak akan bisa masuk. Kita bangun relasi yang bagus dulu dengan mereka. Kita coba pahami mereka, nah kita arahkan ke arah yang lebih dengan cara apa? Tadi kita menjadi manajer, proses manajer, terus melaksanakan segitiga restitusi dan lain-lain. Itu ya. Nah, oke, ini sudah pada inti yang terakhir, yaitu saya ingin memperlihatkan hal-hal yang sudah saya lakukan kemarin di sekolah ini sebagai bentuk aksi nyata ketika menerapkan konsep budaya positif di kelas. Yang pertama, membuat keyakinan kelas yang tadi saya buat di kelas 7D kemarin. Jadi ternyata anak-anak awalnya itu belum mudeng tentang keyakinan kelas itu seperti apa. Jadi saya jelaskan dulu. Saya jelaskan tentang keyakinan kelas itu seperti apa. Saya ajak mereka untuk berdiskusi, menyampaikan apa yang mereka pahami dan lain-lain. Setelah mereka paham, kemudian saya berikan post-it tadi agar mereka menuliskan peraturan-peraturan kelas yang mereka inginkan. Sebelumnya ini juga saya buat kayak kelas impian seperti apa yang kamu inginkan, seperti itu dulu. Setelah itu baru saya suruh menuliskan peraturan-peraturan apa yang bisa dibuat agar impian-impian kalian itu bisa terwujud. Nah, seperti itu. Kemudian setelah sudah menuliskan, saya suruh nempel. Setelah ditempel, saya bacakan, sekretarisnya nulis peraturan-peraturan yang sama cuma satu saja sampai muncul beberapa peraturan-peraturan kelas. Nah, setelah itu kita rubah bersama-sama menjadi kalimat yang positif tadi. Setelah diubah menjadi kalimat yang positif, kita rubah menjadi peraturan tadi menjadi keyakinan. Setelah itu, setelah sudah semuanya kita tinjau ulang lagi, kita setujui bersama. Setelah ditinjau ulang, setujui bersama, kemudian ditandatangani bersama-sama.
Yang terakhir ditempel di dinding sambil saya ingatkan. Ini jangan hanya dipakai sebagai hiasan saja. Jadi keyakinan kelas ini kita yang membuat bersama, kita yakini bersama, kita setujui bersama. Jadi ini nanti sebagai bahan atau keyakinan kita dalam bertindak di kelas ini. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang tidak sesuai dengan keyakinan, kita bisa ingatkan bersama-sama. Nah, gitu. Jadi itu sebagai kayak kontrol di kelas. Seperti itu ya. Tapi setelah saya tanya itu siapa? Anak-anak itu sudah tak tanya bagaimana ketika membuat seperti ini, senang apa enggak? Senang Pak. Tadi tak rekam juga, cuma ternyata saya lupa enggak bawa sound tadi. Jadi tak tanya, nah itu penting enggak? Penting Pak, karena bisa apa tadi ya bilangnya ya? Bisa membuat saya dan teman-teman menjadi tertib Pak. Katanya seperti itu katanya. Nah, terus di sini penerapan budaya positif pada saat pembelajaran. Nah, apa yang kita inginkan di sini kita munculkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini seperti itu. Paling enggak anak-anak itu menjadi anak yang religius, berakhlak mulia, peduli lingkungan dan lain-lain. Nah, dengan cara seperti apa? Berdoa sebelum mulai pelajaran. Saya ingatkan ketika anak-anak berdoa terlelean dan lain-lain, setelah itu pasti selalu saya ingatkan. Saya kembalikan lagi. Doa itu menurut kamu itu fungsinya untuk apa dan lain-lain. Selalu saya ingatkan seperti itu. Agar mereka paham bahwa hubungan antara kita itu tidak hanya dengan manusia, tapi kepada yang Maha Kuasa juga. Itu yang kedua, dalam pembelajaran saya mencoba agar mereka dapat bergotong royong dengan yang lain, mencoba melakukan diskusi dalam penyelesaian masalah dalam pembelajaran di kelas. Jadi dengan cara belajar berdiskusi dan lain juga sering saya laksanakan. Yang terakhir, yang selanjutnya maksudnya anak diajarkan untuk berani memimpin dengan cara memimpin pemanasan bergantian. Jadi awalnya dulu pas 1-2 minggu pertama saya ajarkan pemanasan. Oke. Awal 2 minggu pertama itu pembelajaran yang pemanasan. Biar anak-anak itu tahu olahraga itu harus dimulai dengan pemanasan. Biar tidak cedera, biar siap melakukan aktivitas dan lain-lain. Makanya setelah itu, setelah semuanya sudah bisa, selalu saya gilir setiap pertemuan. Gantian. Yang kemudian setelah itu saya juga membiasakan kebersihan lingkungan dengan cara bermain kalau saya diikat di lapangan seringnya. Jadi setelah pemanasan coba saya buat permainan ambil sampah. Nanti hitungan segini lari. Nah setelah lari nanti kalau ada peluit harus ambil sampah jumlahnya segini. Jaga nanti pokoknya ini ya kan sambil bermain. Nah, ternyata anak antusias dibawa sampah banyak banget lapangan jadi bersih sekali. Lalu tak tanyakan. Nah, kalau banyak bersih bagaimana rasanya? Dia Pak nyaman dipandang. Ya. Saya laksanakan setiap hari ketika pada saat pembelajaran. Itu bisa dilakukan juga di kelas-kelas Bapak Ibu semuanya. Nah, itu tadi respon dari murid, tapi ternyata tidak bisa diputar karena sepesolnya. Nah, di sini refleksi yang saya buat. Pembuatan keyakinan kelas, saya lakukan di kelas 7D. Awalnya mereka masih bingung membedakan antara keyakinan dan tata kelas. Setelah dijelaskan, akhirnya mereka paham. Kemudian bersama-sama kita membuat keyakinan kelas, mereka sangat antusias. Dalam pembelajaran, saya tidak pernah lupa untuk memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Kemudian selalu memberikan kesempatan murid untuk belajar mengikuti. Kemudian juga selalu membiasakan untuk menciptakan suasana lingkungan yang bersih sebelum memulai pembelajaran. Dengan menggunakan permainan, ambil sampah agar anak antusias untuk melakukannya, serta memfasilitasi anak agar mampu menyampaikan pendapatnya melalui pembelajaran diskusi kelompok. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya merasa tergerak untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah ini, sehingga dapat tercipta lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar. Dan saya harapkan juga Bapak Ibu semua kita bersama-sama berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak-anak didik kita dalam belajar. Itu ya. Kita berjuang bersama walaupun berat, kita mulai pelan-pelan saja, yang penting kita selalu berubah ke arah yang lebih baik. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya selalu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Jadi nanti ketika kegiatan apapun saya akan berusaha untuk bertanya dan menyampaikan apa yang saya pahami kepada teman-teman semuanya.
Tapi kalau saya merasa kesulitan, saya juga akan meminta masukan juga pada teman-teman. Yang penting kita bersama-sama agar bisa membuat budaya positif di sekolah kita ini. Terus memperkaya pengetahuan. Jadi ketika kita sudah merasa pintar, kita akan merasa di zona nyaman. Jadi kita tidak akan berkembang. Maka dari itu kita harus selalu harus akan pengetahuan. Karena sebagai guru kita harus berpengetahuan yang luas agar dapat menuntun murid-murid. Seperti itu, oke? Yang terakhir, selalu berusaha menjadi yang lebih baik agar dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama dan lingkungan. Itu ada prinsip hidup. Jadi hidup akan bermanfaat apabila kita dapat membantu orang lain dan lingkungan. Oke. Oke, kesimpulannya, demi menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam pembelajaran bagi murid, sebagai pendidik kita harus menciptakan budaya positif di sekolah. Hal tersebut dapat kita wujudkan dengan semangat untuk mau berubah dan dedikasi yang tinggi, mulai dari berusaha menjadi teladan. Itu yang awal pertama ya. Jadi kita perbaiki diri kita dulu agar bisa menjadi teladan yang baik bagi murid-murid kita. Kemudian membangun relasi yang baik dengan murid dan semua anggota masyarakat sekolah. Kemudian mendisiplinkan diri dan sedikit demi sedikit berkolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah. 4 poin tadi yang saya rasa bisa kita laksanakan bersama, mulai dari berubah menjadi lebih baik agar bisa menjadi teladan yang baik, menjadi bisa membangun relasi dengan anak-anak kita, terus selalu berusaha menjadi lebih baik lagi dan berdisiplin. Itu ya, itu yang saya harapkan dari diri saya sendiri dan teman-teman semuanya. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Di sini ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, pokoknya harapannya saya berharap kita bersama-sama, ini sekolah kita. Kita di sini adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kita bersama-sama dampingi murid-murid kita agar bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi, menuntun murid kita agar bisa merdeka dan menjadi manusia yang baik serta bisa hidup di masyarakat dengan baik juga. Itu ya. Terima kasih. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya berterima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.